Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mu'takifin wal mu'takifat, saudara-saudariku para peserta i'tikaf dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan tadarus kita dari makna ayat-ayat Al-Quran yang kita bermohon kepada Allah kita bisa rangkai maknanya dalam suasana i'tikaf ini, untuk pesan-pesannya kita bawa kemudian pulang ke tempat masing-masing, sehingga lulus dari i'tikaf ini pesan-pesan itu kita bisa rangkai jadi pedoman kehidupan yang insya Allah kita bisa terapkan dalam lembaran baru hidup kita setelah kita lulus dari program i'tikaf selama akhir-akhir Ramadan ini. Kita bermohon pada Allah semoga materi hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk dari Allah, sehingga dengan itu tidak sekadar menjadi informasi yang disampaikan tapi meresap ke dalam jiwa, punya semangat kuat untuk diamalkan sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan di awal jumpa pertemuan i'tikaf bahwa i'tikaf adalah fokus untuk bisa menilai diri dan memperbaiki pasca Ramadan sehingga arah hidup kita semakin jelas dan mendapatkan taufik. Taufik itu kesepakatan, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa singkatnya doa kita ridha Allah. Ya, hati-hati apakah pandangan kita diridhai oleh Allah atau tidak. Jalan kita itu benar disepakati oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan kita berjalan ke kanan tapi Allah tidak menghendakinya. Kita ke kiri, Allah tidak menyukainya. Karena itu apa yang Allah sukai, bima yuhibbu wa yardah, apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, itu yang coba kemudian kita petakan dalam kesempatan pada malam hari ini. Karena itu kita akan mencoba untuk melanjutkan materi peta hidup kita yang kemarin dengan mengambil satu pesan dari Al-Quran untuk memulai dari target-target akhirat yang ingin dicapai. Maka hari ini kita akan mencoba untuk menentukan target akhirat kita yang coba kita turunkan ke dunia, dan dari penurunan itu kita akan tapaki jalur hidup kita sampai mencapai target yang dimaksudkan. Anda kalau targetnya ke masjid ini, sini banyak masjid teman-teman. Insya Allah di sini ada Al-Ihsan, geser sedikit ke sana ada Al-Furqan, ke sana nanti ada Jannatul Firdaus, ke sebelah sini ada Al-Azhar Kalimalang, geser dikit ada As-Salam, ke sebelah sana lagi ada Al-Ihsan Jakab Permai. Anda punya banyak pilihan, tapi ketika target Anda adalah sampai di sini Al-Ihsan PTM PJS misalnya, maka Anda akan menyiapkan semua perangkat-perangkat Anda untuk sampai ke sini sehingga maksimal tujuan Anda bisa diraih. Demikian kita akan lihat bentangan dalam Al-Quran. Ada banyak pilihan kemudian target-target di akhirat nanti yang bisa kita pilih. Dan disitulah kita akan turunkan perangkat-perangkatnya dalam rangka kita menujunya. Ini yang paling penting. Karena nanti hati-hati, ada orang yang punya keinginan tapi tidak menyiapkan perangkat untuk mencapai keinginannya. Sehingga yang paling aneh itu disiapkan banyak yang bagus tapi kok memilih yang buruk, itu yang paling aneh. Ya, katanya pengen i'tikaf, pengen. Banyak pilihan masjidnya. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ke masjid? Betul, nyampainya ada yang di tukang mie, nyampainya ada yang tukang steak gitu kan. Nyampainya bahkan ada yang tidak sampai sekali pada tempat netral pun. Ya, karena itulah kita coba keluarkan malam ini, dan mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah supaya kita sudah bisa mengikhlaskan diri. Di begitu Anda memasuki ruangan masjid ini atau sekitaran masjid, Anda harus sudah mengaitkan diri Anda ya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak menempatkan diri untuk memohon kepada Allah seperti itu, tidak mudah ketika keluar dari sini untuk memperbaiki diri. Hanya akan jadi informasi saja, oh begitu ya, oh begini ya, oh seperti itu ya, oh selama ini keliru ya. Anda sadar keliru tapi tidak memperbaiki diri, itu yang jadi masalah. Karena itu coba kita turunkan dengan cepat karena malam ini kita terbatas. Saya selalu punya visi di malam-malam i'tikaf, tidak terlampau banyak kita menghadirkan materi sehingga jeda waktu menuju fajar kita bisa manfaatkan untuk mengoreksi diri dan masing-masing bisa menilai pribadinya untuk memperbaiki pada sesi-sesi berikutnya dalam alur kehidupannya insyaallah. Malam ini kita akan bersama pertama Quran surah ke-59
ayat ke-18. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Bila pun tidak terlampau nampak, saya akan bacakan sehingga suaranya lebih terdengar insyaallah. 1. Ini ayat utama yang akan kita kaji. Dari sini kemudian kita turunkan ke beberapa targetnya. Saya ambil contoh saja dari sekian banyak yang dibentangkan dalam Al-Quran. Target pertamanya, kita hadirkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling real untuk mendapat ini yaitu di Quran surah ke-23. Kita ambil ayat 1 misal sampai dengan ayat 9-nya. 2, kita ambil contoh Quran misal surah ke-51 ayat 15 sampai dengan kita ambil 23-nya. 3, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. 4, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-25. Dan ada yang paling spesial dari ini semua. Saya ambil sini sebagai tambahan masuknya ke semua ini bisa dikunjungi. Saya turunkan seperti ini supaya ini nanti bisa saya terangkan lebih jauh. Saya buat garis begini dulu. Saya naikkan ke atas. Ambil Quran surah ke-35 Fatir ayat 33. Ini sering kali saya sampaikan. Bahkan dia bisa mengajak anggota keluarganya, bahkan bisa membuat bangga ayah ibunya, membahagiakan pasangannya, dan mengajak keluarga besarnya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau tidak mampu melakukan yang ini, ada pilihan yang kedua. Walaupun tidak sedahsyat yang paling atas. Quran surah 52 ayat 21. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ingat kembali, refleksikan tentang esensi Ramadan, dan dari situ kita mesti paham dan kita bisa mengetahui kenapa materi malam ini penting kita bahas. Saya tidak ingin membahas sesuatu yang tidak ada kaitan erat dengan pembahasan-pembahasan Ramadan. I'tikaf sudah kita bahas. Kemarin bekal hidup sudah kita uraikan. Sekarang kita akan pasang target akhirat. Sebelumnya saya coba tanya kembali, kita coba review. Apa esensi daripada puasa? Taqwa. Baik. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, mulai kini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang-orang dulu juga mendapati kewajibannya. Apa esensi kewajiban puasa ini? Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau cuma nahan lapar dan haus, jangankan yang beriman, yang tak beriman pun dia punya puasa. Awas, Kristen punya puasa, Yahudi punya puasa, Hindu punya puasa, Buddha punya puasa. Bahkan yang tak beragama pun mengatakan dirinya animisme, dinamisme, punya puasa. Silahkan cek. Ya. Nah, apa perbedaan puasa orang beriman? Di esensinya itu perbedaannya. Bukan sekedar menahan lapar, haus, syahwat, tapi la'allakum tattaqun, supaya bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ini poinnya, takwa. Nah, sekarang, yuk kita turunkan sebentar. Inti dari puasa adalah takwa. Fokus. Nah, sedangkan ciri orang takwa, dari sekian banyak ciri terbentang di dalam Al-Quran, di antara cirinya adalah, ada di Quran surah ke-59 ayat 18. Dan persis ayat ini pun nanti dibuka dengan kalimat iman dan meminta orang beriman meningkatkan takwa. Tadi orang puasa disapa dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu.
ayat ini pun menyapa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ayat ini membuka dengan kalimat yang ditujukan pada orang-orang beriman, perhatikan kalimatnya, lihat sapaannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ittaqullah. Tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Lihat ya. Puasa caranya dikerjakan, esensinya meningkatkan takwa. Di Quran surah 59 ayat 18, hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi kalau kita ambil persamaan, puasa bisa meningkatkan takwa. Orang beriman itu takwanya akan senantiasa meningkat. Ciri kesuksesan puasa, takwanya meningkat. Bagaimana mengukur peningkatan takwa seseorang? Banyak dalam Al-Quran. Salah satu caranya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighan. Lihat, orang takwa itu setiap dirinya akan punya visi untuk menentukan masa depannya sampai ghad, sampai kembali ke akhiratnya. Ghad di situ bukan cuma besok dalam pengertian sekarang, misal hari besoknya hari baru lagi. Kalau kita ambil misalnya tadi kita dapati misal saja hari Jumat, maka besok Sabtu. Dalam bahasa Arab, kalimat ghad itu bisa berarti sifatnya menunjukkan atau menunjuk pada selang hari ke hari, bisa juga menunjuk pada satu waktu yang umum sampai batas akhir dari kehidupan. Para ulama di sini memberikan pandangan kalimat ghad di sini bukan sekedar menunjuk pada waktu bilangan dunia, tapi sampai menunjuk pada waktu bilangan akhirat. Ya, saya terangkan lebih jauh. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana ciri peningkatan takwa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa orang beriman itu memiliki visi kehidupan sampai ke akhiratnya. Ya, ini beda ciri antara orang beriman yang meningkatkan takwa dengan orang yang baru mengaku beriman tapi takwanya belum meningkat. Di ciri orang beriman itu kalau dia mengerjakan aktivitas, visinya bukan cuma visi dunia, visi akhirat. Ini bedanya. Oke, saya ambil pertanyaan begini contoh. Antum bekerja nih. Oke, saya ke ikhwan dulu ya, belum ke ibu. Antum ikhwan bekerja misalnya. Supaya apa? Dapat uang. Dari uang itu hidup nyaman, punya rumah, punya kendaraan. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda dengan orang-orang lain yang belum beriman? Anda kerja, dia juga kerja. Dan hebatnya Anda kerja dengan mereka kerja di tempat yang sama, divisi yang sama, dengan gaji yang sama, dengan alokasi yang sama. Lantas apa bedanya Anda dengan mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ibu merawat anak, anak disekolahkan. Pertanyaan saya, ibu sekolahkan anak di sekolah supaya pintar atau supaya Allah mencintainya? Antum teman-teman orang tua menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi supaya dia sukses dunia atau supaya Allah meridhoinya? Masa? Kalau Anda katakan supaya Allah meridhoinya, lantas pertanyaan saya, kenapa Anda tempatkan dia di tempat yang Allah tidak ridhoi? Anda sekolahkan dia di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Anda tempatkan dia di sekolah yang tidak pernah mengajarkan bahkan baca Al-Quran. Bagaimana Allah bisa memberikan rahmatnya sedangkan Anda memilih tempat yang tidak ada rahmat di dalamnya? Kalau cuma dia belajar matematika sampai hebat, jangankan dia, yang lain pun belajar. Kalau cuma dikejar bahasanya, jangankan dia, yang tidak beriman pun sudah ngerti bahasanya. Orang Inggris lebih jago bahasa Inggrisnya. Betul. Orang Jerman lebih hebat bahasa Jermannya. Jadi kalau Anda hanya bersaing untuk menguasai bahasa Jerman, bahasa Inggris, sudah banyak yang jagoan di sana. Tapi apakah itu semua mengantarkan kehidupan yang baik saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan visi orang beriman. Jadi langkah kita sebetulnya ketika akan menentukan sesuatu yang diukur bukan dunia dulu. Ukurannya ini dulu nih, akhiratnya. Dan ingat baik-baik, ketika Anda memetakan visi akhirat, jangan dibayangkan kehilangan dunia, awas. Itu pikiran setan yang seperti itu. Karena setan menggelincirkan, setan itu tugasnya menggelincirkan dari nilai akhirat kepada dunia. Makanya kan Adam digelincirkan dari akhirat turun ke dunia. Dan itu gambaran bagi kita, itu cuma gambaran saja, ya filosofi-filosofi yang ditampilkan kekinian. Poinnya adalah setiap orang beriman, nih visinya. Ini dulu dia dahulukan.
Lalu turunkan ini dalam bentuk aktivitas dunia, itu poinnya. Jadi bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Asalnya visi akhirat dulu, turunkan dalam bentuk aktivitas dunia. Jadi bukan visi dunia untuk diarahkan ke akhirat, gak akan nyambung. Karena bekal akhirat dengan dunia berbeda. Anda kejar akhirat, Anda tidak akan kehilangan dunia. Tapi Anda mengejar dunia, Anda akan kehilangan akhirat. Itu sudah pasti. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menurunkan ini supaya jadi wujud aktivitas keseharian kita. Ini seperti sederhana Pak Ibu sekalian. Tipis tapi bedanya. Ya, coba Anda kalau saya berkunjung ke tempat Anda misalnya, insya Allah. Baik, tidak cukup dengan amin ya, kita rencanakan dulu. Baik, saya berkunjung ke tempat Anda. Baik, ke rumah misalnya. Siapkan makanan enggak? Oh, pasti, Masya Allah. Kenapa katakan insya Allah? Baik, siapkan minuman. Insya Allah. Kenapa? Tuh. Ada yang jawab karena lagi puasa. Kenapa bikin makanan? Baik, karena saya mau berkunjung. Itu visi dunia. Kalau Anda menyediakan hidangan karena tamu mau datang, jangankan Anda, yang tak beriman pun bisa melakukan itu. Lantas apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Makanya turun nanti visi akhirat dari Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Di orang beriman itu memuliakan tamu, bikin hidangan, bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan itu. Bukan sekedar tamunya datang. Ingat, bukan sekedar tamunya datang. Karena visi akhirat membuat dia menggerakkan energinya untuk bisa menghormati tamu. Makanya ketika dia kerjakan karena urusan akhirat, itu pahalanya sudah dituliskan jadi pahala akhirat dia. Mau tamu datang atau tidak, bukan itu ukurannya. Jadi kalaupun tamunya nggak jadi datang, pahalanya sudah tertulis. Karena kaidah akhirat mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu, aktivitas akan bergantung kepada niatnya. Jadi begitu saya niatkan, alhamdulillah Ustadz mau datang, saya coba hidangkan. Kenapa? Bukan karena Ustadznya mau datang. Karena visi akhirat mengharuskan saya memberikan penghormatan kepada tamu. Begitu saya niatkan, pahala dituliskan. Tiba-tiba di jalan Ustaznya telepon. Aduh afwan akhi, ini saya mendadak nih ada situasi begini. Masya Allah. Bagaimana menurut antum? Gak apa-apa Ustaz. Kok gak apa-apa? Ya gak apa-apa, saya dapat makanan tambahan, saya dapat pahala juga. Paham ya? Dan kecewa itu hilang. Coba antum selama berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun. Hanya karena ingin mencapai target yang telah disiap-siapkan, hanya karena ingin memadu kasih yang telah dinantikan, hanya karena ingin bersatu saja dalam visi dunianya, atau Anda merencanakan atas apa yang telah Allah tetapkan dalam hidup Anda. Cek. Itu yang telah dibawa selama belasan puluhan tahun dalam kehidupan. Karena itu mari kita coba lihat bagaimana seorang beriman itu memberikan dan menurunkan visi akhirat dalam nilai kehidupannya untuk jadi titian aktivitas dalam segala aspek kehidupan dunianya. Yuk kita turunkan. Bagaimana sekarang cara menurunkan ini sehingga jadi aktivitas? Nah, sekarang lihat sini. Bapak Ibu sekalian masih ingat tadi kita ke masjid sini Al-Ihsan, kan beberapa ada masjid di sampingnya? Baik, tapi Anda memilih ke sini. Masya Allah, luas mana Al-Ihsan dengan Al-Azhar Kalimalang situ? Al-Azhar, kenapa Anda nggak ke Al-Azhar? Baik, ada lagi misalnya sana Al-Ihsan, Jaka Permai. Ada lagi As-Sanam. Di sini bahkan ada yang namanya Masjid Surga. Ya, betul. Jannatul Firdaus. Masjid Surga Firdaus. Ya. Kenapa Anda nggak ke tempat Firdaus yang sudah jelas-jelas nama masjidnya? Tapi Anda memilih untuk datang ke sini. Demikian juga nanti terkait dengan visi akhirat, ada banyak pilihan-pilihan yang mungkin akan dipilih oleh setiap hamba yang punya visi akhirat saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, saat kita kembali kepada Allah pada masa akhirat. Akhirat itu dari kata akhir. Akhir dari kehidupan. Jadi kehidupan dunia kita akan berakhir, masuk kepada alam baru. Alam inilah yang sifatnya abadi dalam kehidupan kita. Gak ada meninggal lagi, gak ada yang lain-lainnya lagi seperti kehidupan dunia. Terus abadi. Nah sekarang kita di tempat yang sementara saja, kita membutuhkan naungan. Dunia sementara, pada akhirnya akan kembali ke kubur seluruhnya. Setiap manusia dikubur. Tapi kan sebelum masuk ke kubur, perlu bernaung dulu. Ya, Anda perlu rumah, perlu macam-macam dan sebagainya.
dalam urusan yang sementara saja kita perlu tempat bernaung, maka bagaimana dengan sifat kehidupan yang abadi? Kita harus punya tempat bernaung. Pertanyaan saya, antum saat kembali pada kenapa bengong? Antum mau kemana di akhirat? Hah? Di akhirat gak ada ibadah lagi, gak ada orang sholat di akhirat. Gak ada orang puasa di akhirat. Terlampau soleh kalau di akhirat pasti ibadah. Ibadah itu urusan dunia. Sampai di alam kubur pun sudah gak ada ibadah lagi. Makanya setan cuma menggoda urusan dunia saja. Dunia. Ketika kita sholat di urusan dunia, kita sholat, setan datang, adzan, sejak adzan dia datang, dia pergi saat adzan tuh. Makanya ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, dia pergi. Wa alaihi dharatun, sambil terbirit-birit begitu. Ya. Tapi selesai adzan, thuwiba, fa idza thuwiba ada, selesai adzan datang lagi, goda. Makanya saya sering katakan, Anda jalan dengan non-muslim, adzan berkumandang, teman non-muslim Anda mengatakan, Mas, sudah adzan nih, apa enggak sholat dulu? Non-muslim tuh. Begitu adzan selesai, tiba-tiba yang muslim jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Balik setannya. Dia mulai goda. Betul. Nah karena itu dalam urusan dunia masih digoda. Tapi dalam urusan akhirat sampai ke alam kubur dia nggak goda lagi. Makanya kalau saya memilih untuk seorang yang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya nggak perlu diadzanin lagi. Karena fungsi adzan cuma dua. Yang pertama adalah memanggil, mengajak orang sholat. Yang kedua mengusir setan. Nah di alam kubur dua fungsi ini sudah nggak ada. Yang meninggal sudah nggak sholat dan setan sudah nggak menggoda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan stres yang menggoda orang meninggal itu. Nggak ada kerjaan mas meninggal mau digoda juga. Baik, ini cuma pandangan ya. Yang lain mungkin punya pandangan berbeda, tapi kita juga punya dalil terkait dengan persoalan dimaksud. Hanya pertanyaan saya tadi kita kembalikan. Anda kalau di akhirat mau kemana targetnya? Mau masuk apa? Surga. Nah. Jadi kalau seperti ini, yuk kita terapkan makna ayatnya. Yuk, tadi kan kita bikin rumus ya. Ada rumusan dalam Al-Quran pedomannya, sekarang kita terapkan dalam bentuk persamaannya. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, harus punya visi sampai kembali ke akhirat. Apa visinya? Targetnya, visinya adalah punya target masuk ke surga. Baik, sayang kalau Anda di dunia tiba-tiba pulang tempatnya abadi, gak ketemu surga, sayang. Awas hati-hati, karena pilihan cuma dua. Ya, kalau nggak di surga di mana? Ringan sekali, kencang lagi neraka. Awas, harus tahu dulu apa sifat neraka nanti dalam pembahasan berikutnya. Sekarang perhatikan, sini. Target saya surga. Sudah, target saya masuk surga. Pertanyaannya, surga yang mana? Karena Quran membentangkan pilihan, seperti Anda memilih masjid ini, ada banyak pilihan. Maka secara singkat, ada banyak kemudian keterangan tentang surga dalam Al-Quran. Saya jadikan 4 klasifikasi yang secara umum saja. Ya, secara umum ini ada kisaran 4 kelas surga yang ditampilkan dalam Al-Quran. Saya sering istilahkan pertama kelas VVIP, kedua kelas VIP, ketiga kelas bisnis, yang keempat kelas ekonomi. Tapi ekonomi nggak harus disamakan dengan urusan ekonomi dunia. Ya. Nanti kita lihat siapa yang mudiknya sampai dengan kelas-kelas ini. Siapa yang mudiknya bahkan tidak sampai kepada ini, dan siapa yang nestapa saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. 1. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling kanan, pertengahan agak sedikit ke atas. Sudah? Wa may yuti'illah wa rasulah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ada ayatnya? Kelas pertama. Dan siapapun, man itu menunjuk pada personal. Asal kata man isim mausul, kata sambung menunjuk pada objek atau bahkan subjek, dia menunjuk secara personal asalnya. Walaupun bisa secara umum, tapi dasarnya menunjuk personal. Lawannya alladzina menunjuk makna banyak. Jadi kalau ada Anda menemukan kalimat dalam bahasa Arab, terkhusus nanti ayat Al-Quran, ada huruf mannya, maka sifat dari kalimat itu ditujukan secara personal kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapapun secara personal.
Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia sudah balik. Dia mau menaati Allah dan Rasulnya. Awas, ini kalimat umum. Siapa yang dalam hidup dunianya, dia menggunakan segala aktivitasnya berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, dia bawa dalam kehidupan dunia, dia terapkan dalam kehidupan dunianya. Misal, Anda mau memetakan fungsi aktivitas tubuh dulu, gak usah jauh-jauh ya. Fungsi aktivitas tubuh, saya sering katakan ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian Anda keluarkan ayat-ayatnya. Ayo keluarkan supaya lebih ringan jadi panduan dalam kehidupan. Misal hari ini Anda akan belajar tentang ayat kepala dulu. Di kepala ada apa? Di kepala di dalam ini ada pikiran. Di kepala ini ada mata. Di kepala ini ada telinga. Di kepala ini ada lisan. Anda ambil 4 ini dulu saja. Pikiran, mata, telinga, lisan. Keluarkan ayat-ayatnya. Bagaimana Al-Quran membimbing pikiran seseorang. Seperti apa dia mesti berpikir. Awas. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguh prasangka buruk itu melahirkan dosa. Maka muncul kemudian hadis-hadis Nabi SAW mengajak kita berprasangka baik. Maka orang yang taat kepada Allah punya visi yang pertama, dia akan menentukan target surga dia, maka dia akan mendesain dan mengarahkan seluruh aktivitas pikirannya kepada prasangka-prasangka yang baik. Masya Allah. Jadi mulai dia bangun, dia sudah punya rencana-rencana yang baik. Kalau di sini sudah baik, dia petakan lagi ke mata. Apa ayat-ayat mata? Turunkan lagi. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, iman teman-teman. Lihat. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Matanya, pertama kali disebut mata bukan matanya, imannya dulu. Quran surah 24, ayat 30. Ayat 31 untuk perempuan. Katakan pada pria-pria yang beriman. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Matanya palingkan dari yang tidak baik. Masya Allah. Mulai hari ini, Anda keluarkan belajar ya. Sehari aja atau sebulan dah. Sebulan. Ya, saya katakan sebulan karena tidak mudah. Anda coba sebulan, gunakan ayat ini satu untuk membimbing mata Anda saja dulu. Latihan. Lihat yang baik-baik. Apa ukuran baiknya? Ukuran baiknya bukan nafsu. Kalau nafsu repot nanti keluar dari sini, sendal saya nggak baik. Yang dilihat sendal yang lain yang baik. Masya Allah. Bikin status, lihat. Begitu lihat foto, istri saya kurang baik. Istri orang lain yang baik. Itu yang repot. Itu sebaliknya. Nah, apa ukurannya? Yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai itu yang baik. Yang tidak baik jauhkan. Demi Allah saya katakan ya. Kalau se-Indonesia saja. Orang Islamnya bisa menerapkan ayat mata. Aman kehidupan di tempat ini. Dan damai kita teman-teman sekalian. Karena mata kita itu sangat menentukan dalam aktivitas. Begitu melihat proyek yang tidak baik. Palingkan. Begitu melihat hal gambar yang tidak baik. Palingkan. Begitu melihat aktivitas yang tidak baik, palingkan. Jadi begitu mata kita digunakan pada yang baik-baik, itu Masya Allah. Ini haram nih, palingkan. Nah, tapi persoalannya ada matanya berpalingnya diambil. Nah, tanda tangan Pak, aduh saya nggak bisa lihat hal yang tidak bagus. Sambil merem aja Pak, sambil merem. Tuh. Ayo belajar. Masuk ke mulut, keluarkan ayat lisan. Masuk ke telinga, keluarkan ayat telinga. Nah, kalau Anda bisa begitu sampai ke ujung kaki ini baru tubuh kita loh. Saya belum bicara tentang pakaian Anda. Apakah pakaian yang kita kenakan disukai oleh Allah dan Rasulnya? Silahkan cek. Apa ukuran disukai itu? Bagus? Atau tertutup aurat? Tertutup auratnya indah? Atau sekedar dibungkus? Silahkan cek. Ini baru pakaian teman-teman. Belum alas kaki yang Anda gunakan. Itu baru alas kaki, belum kendaraan yang Anda kemudian kenakan. Itu baru kendaraan, belum rumah yang Anda huni. Berapa kamar adanya? Berapa kamar yang difungsikan? Di setiap kamar berapa tempat yang pernah Anda gunakan berzikir kepada Allah? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada satu ruangan, disentuh pun nggak pernah. Itu baru kamarnya teman-teman, belum perangkat yang ada di rumah Anda. Berapa gelas yang pernah Anda gunakan untuk menghadirkan energi, menampung minuman dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa piring yang telah Anda koleksi sampai dengan hari ini? Jangan-jangan sebagian hanya jadi pajangan saja. Cek. Itu lihat visi akhirat. Gak ada yang sia-sia. Jadi kalau orang tertata nilai akhiratnya, semua tergunakan. Itu yang disebut dengan berkah. Kendaraan terpakai, pakaian terpakai, ruangan di rumah terpakai. Itulah akhirat. Jadi dunia kita terbantu, hidup kita terarah. Kalau ada orang seperti itu, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka orang seperti ini, dia punya visi seperti orang dulu
yang pernah Allah anugerahkan limpahan nikmat kepada mereka. Hal pertama yang Allah sampaikan pada visi yang pertama, bukan sekedar dia akan mendapatkan tempat terbaik di surga, tapi Allah jamin di dunia pun hidupnya akan penuh dengan kenikmatan. Jadi ternyata orang nikmat itu bukan orang yang banyak, termasuk bawa kencelengan masjid misalnya, banyak tuh. Bukan. Siapa yang melatih anaknya bawa kencengan masjid? Nah ini, sudah kesini lagi. Bukan banyaknya. Baik pemirsa. Ya, bukan banyaknya. Jadi kalau cuma ukuran banyak, itu pasti dunia itu. Dunia itu. Ya, ukuran itu tidak harus dinilai dengan banyak, tapi yang banyak itu ada berkahnya enggak? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya, kepake. Tuh antum pegang pulpen, pena. Di situ kemudian ada lembaran kertasnya. Berapa banyak yang terpakai? Coba buka lemari pakaiannya iseng-iseng. Antum buka tuh. Berapa yang sudah dipakai tuh? Jangan-jangan sekian. Cuma jadi pajangan. Coba cek. Coba dalam hidup kita. Apa aja yang kita kenakan tuh? Koleksi pecinya untuk laki-laki. Koleksi jilbabnya untuk perempuan. Silahkan cek. Jadi apa yang coba kita hadirkan. Kalau Anda benar-benar mengikuti visi ini. Kata Allah, saya berikan kenikmatan dalam hidup. Nikmat itu adalah ketika semua yang Allah titipkan kepada kita terasa manfaatnya. Enak. Dan bebannya pun nyaman. Jadi asasnya asas manfaat. Apa manfaatnya makan? Kenyang. Insya Allah luar biasa. Kenyang. Tuh. Padahal asas mula manfaat makan itu menutup lapar. Jadi kalau cuma sekedar nutup lapar, maka apapun yang bisa kita konsumsi sepanjang Allah benarkan, kita akan makan itu, kita akan minum. Tapi kalau sekedar menghadirkan kenyang, yang menghadirkan nilai nafsu di dalamnya, maka akan lebih variatif aktivitas yang akan kita lalui. Contoh, nasi itu bisa diolah, dimakan. Kalau sekedar menutup lapar, antum nggak akan pernah pikirkan mau nasi manapun. Tapi kalau urusannya kenyang, sudah akan repot. Nasi putih, nasi goreng, nasi uduk, dan sekian banyak nasi yang ditampilkan. Begitu nasi goreng pun sudah lain lagi. Masya Allah, nasi goreng yuk, nasi goreng mana? Wah, sudah lain lagi tuh. Ada nasi goreng kebun kacang, ada nasi goreng ini, ada nasi goreng ini, itu ada uduknya, ada macam-macam. Masya Allah. Apalagi sate sudah banyak, ada gulai, ada ini, ada itu. Padahal sate bertebaran, tek datang. Jangan yang ini ya, sate Kadir aja, Kadir ke Bogor. Naik ke puncak. Dah nyampe bagian pertama, ini kurang. Nomor 2 di atas, 2 ke atas. Sampai jam 1, tutup. Orang pada mudik. Kejar. Capek hidupnya. Nah, jadi ini bagian pertama, orang-orang yang visi akhiratnya menempatkan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya, maka asas pertama akan ada manfaat dalam setiap aktivitasnya. Silahkan cek, mata yang baik itu kalau melihat yang baik-baik pasti bermanfaat. Lisan kalau bicara yang baik-baik pasti bermanfaat, Pak Bu. Coba cek anak-anak Bapak dan Ibu. Kalau bicaranya baik kan Bapak Ibu suka. Tapi kalau bicaranya sudah nggak baik kan sudah nggak nyaman perasaan kita. Semua hal yang gelisah itu pertama kali hadir dari hal-hal yang tidak baik. Nah sekarang kalau sudah nyaman bagaimana akhiratnya? Masya Allah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka akan mendapatkan nikmat hidup dan saat kembali ke akhirat akan ditempatkan bersama semua nabi. Masya Allah. Tempat pertama, VVIP, very important person. Sangat terbatas. Tiketnya sangat terbatas. Dengan siapa? Dengan semua nabi. Saya sering katakan, jama' itu di bahasa Arab ada 2. Satu jam'ul qillah, jama' tapi menunjuk terbatas, terukur. Yang kedua jam'ul kathrah, jama' menunjuk pada lingkup yang banyak, ukurannya luas. Nabi bentuk tunggal. Jama'nya jama' qillah, jama' terbatas, anbiya namanya. Nabi jama' terbatasnya anbiya. Kalau ada tulisan bentuknya anbiya begini, anbiya artinya beberapa nabi, terbatas, jama' lebih daripada 3, 4, 5, 6, tapi nggak semua nabi. Apalagi kalau pakai al-anbiya yang ini saja, yang lain tidak diceritakan. Maka Anda temukan misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam,
kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus di surah Al-Anbiya. Tapi nabi-nabi yang lain tidak dipopulerkan di sini. Tidak disampaikan kisahnya. Karena diberikan yang terbatas saja. Tapi teman-teman, kalau Anda ingin menghadirkan semua nabinya tanpa kecuali, maka rubah kalimatnya pada bentuk jam'ul kathrah. Berubah dari anbiya jadi nabiyin. An-nabiyin. Ini dia. Kalau sudah kalimatnya nabiyin, itu artinya semua nabi tanpa batas. Masya Allah. Ada surga level pertama, tinggalnya dengan seluruh nabi tanpa batas. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhi, di mana surganya? Ah, tidak lebih baik daripada antum. Antum di mana? Surga saya. Depannya ada Habib A. Kanannya Kiai A. Wah, kirinya juga Syekh B. Di belakangnya Ustadz Fulan. Yang dulu kita ikut kajian tuh. Masya Allah. Luar biasa. Hebat. Antum di mana? Saya biasa aja. Biasa gimana? Depannya siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Oh, masa iya? Belakang Nabi Musa alaihissalam. Pemilik tongkat. Oh, Masya Allah. Kiri Nabi Isa. Sekali sentuh hilang penyakit dulu. Masya Allah. Kanan Nabi yang kita rindukan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuh lihat. Wah, luar biasa. Bisa nggak berkunjung ke tempat antum? Saya sih nggak yakin. Tapi ya asal info aja, dekat Nabi Muhammad ada paling ganteng semuka bumi dulu, Nabi Yusuf. Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Situ dulu kita lihat ganteng-ganteng serigala. Hebat. Levelnya tinggi. Siapa golongan ini? Cuman 3. Yang nanti di surga bersama para nabi itu cuman 3 golongan. Maka Anda mesti pastikan Anda masuk dalam 3 golongan ini. 3 golongan ini. Siapa? Diikutkan oleh Allah langsung menggunakan wawu atof. Atof itu dalam ilmu nahu, huruf atof itu mengikutkan hukum dan keadaan sekaligus pada kalimat sebelumnya. Hukum dan keadaannya. Ingat, kalau bicara hukum nanti akan terkait dengan aktivitas. Kalau bicara keadaan akan terkait dengan kenikmatan yang diraihnya. Jadi kalau saya katakan keadaannya diikutkan pada sebelumnya, lihat, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin. Siddiqin diikutkan kepada para nabi menggunakan wa. Artinya keadaan mereka di surga sama persis keadaannya dengan para nabi itu. Baik. Wasyuhada, para syuhada. Orang-orang yang wafat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang itu nanti ada 3. Berjuang dengan fisiknya, dalam suasana nanti ada perang fi sabilillah yang ditetapkan hukumnya secara agama dibenarkan. Awas, bukan sembarangan ledakan sana sini. Tidak, ada hukum nanti. Yang kedua, berjuang dengan harta. Ada nanti yang berjuang dengan harta fi sabilillah dan ayatnya banyak menyebar dalam Al-Qur'an. Ayo saya beli, kata Allah. Ayo saya beli. Siapa yang mau berjihad dengan hartanya? Bahasa kiasan digunakan di situ. Ada yang menggunakan ilmunya. Berjuang dengan pengetahuannya. Di satu tenaga, yang kedua harta, ketiga ilmunya. Seperti antum yang ke majelis ilmu. Itu disamakan Pak hukumnya. Jangan main-main, kelihatan sederhana. Makanya kalau Anda dalam sepekan gak bisa masuk ke majelis ilmu, menangis Anda. Mesti menangis. Karena peluang yang dibuka oleh Allah untuk Anda masuk ke level pertama ini, Anda sendiri jauhi itu. Itu level pertama Pak. Buka Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Ayat ini turun, itu menyandingkan hukum yang sama dengan pejuang-pejuang secara fisik. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Begitu semua orang pergi ke jihad, medan perang, dengan jihad fisiknya, berangkat, saking inginnya level pertama. Bahkan dikisahkan ada seseorang yang baru tiba dari aktivitas dia berniaganya. Lama dia tidak berjumpa dengan keluarganya. Begitu pulang, disambut oleh istrinya. Dia sudah mandi, dia sudah makan, sedang duduk berdua ngobrol begini. Tiba-tiba datang panggilan jihad. Wanada munadin, penyeru jihad itu berkata, jahidu fi sabilillah, peluang jihad nih sekarang datang. Tiba-tiba dia berkata pada istrinya, "Mah, ada panggilan, pamit ya." Ibu, suami pergi udah 3 bulan tuh. Aktivitas banyak di luar.
Tiba-tiba telepon, aku pulang besok. Masya Allah. Udah siap semuanya tuh. Persis seperti yang sekarang mau mudik, tunggu-tunggu. Besok aku pulang, sayang tunggu ya. Di rumah nyiapin semuanya. Tuh di sini siap-siap. Bekalnya hebat ya. Ada motornya bebek, bekalnya singa. Udah. Betul Pak, tumbuk naikin kan. Di belakangnya ditulisin, segala ditempuh perjalanan cukup panjang. Wah luar biasa. Yang sana siap-siap. Dirapiin, dibersihin, rumah diberesin, semua rapi. Makanan diada-adain, yang nggak ada jadi ada, ya yang aneh jadi muncul. Ya kan? Luarnya kongwan, dalamnya rangginang ya. Masukin semuanya. Tapi tiba-tiba begitu sampai di rumah, sudah beres-beres, sudah semua. Tiba-tiba suami ibu mengatakan, aduh aku ada panggilan mesti berangkat lagi. Dan pemberangkatan itu boleh jadi tidak mengembalikan ia pada keluarganya. Respon saya kepada ibu, apa respon ibu pada saat itu? Bang, jihad nanti aja deh, yang sekarang di sini dulu. Coba cek. Tapi hebatnya para istri zaman dulu, sudah tiba panggilan Allah, maka jika Allah memiliki keinginan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Kamu berjuang di sana, saya berjuang di sini. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, begitu banyak yang keluar turun ayat ini tidak diduga. Kata Allah, kenapa mesti semuanya berjuang ke medan perang seluruhnya? Saya turunkan satu amalan yang saat dikerjakan nilainya sama dengan jihad secara fisik. Apa itu? Tafaqquh fiddin. Mendalami urusan agama kita. Hidupkan majlis-majlis ilmu. Itu jihad. Anda kalau di jalan nih ke sini, di pertengahan misalnya, taruhlah misalnya ajal Anda tiba, sedang menuju ke sini. Itu Allahu Akbar. Begitu di jalan, belum sampai ke tujuan, dituliskan pahalanya. Wafat Anda sebagai syuhada di situ. Demi Allah saya katakan. Makanya turun hadis-hadisnya. Apa Anda tidak baca? Ibnu Majah nomor hadis 233. Man sallallahu lahu. Siapa yang menyiapkan dirinya, man tuh sama-sama pakai man. Yang menyiapkan dirinya, kemudian dia menyiapkan dengan sempurna, menempuh perjalanan, berliku dia tempuh. Untuk apa? Untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Maka setiap langkahnya akan mempermudah dan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Setiap langkah antum dihitung Pak, dihitung. Oh gimana kalau langkahnya cuma 2 langkah naik mobil? Mobilnya jadi saksi. Betul, sampai banyak macam-macamnya. Berapa banyak kendaraan Anda digunakan dalam hal taat dan bandingkan dalam hal maksiat. Jadi saksi. Nah, di teman-teman sekalian, ayo hadirkan, cari. Makanya keluarkan amalan-amalan yang terkait dengan ini. Ayo syuhada, wassalihin, atau jadi orang soleh. Di pilihan cuma 3. 1, jadi siddiqin, seperti Abu Bakar pernah mencontohkannya, bahkan memiliki gelarnya Abu Bakar as-Siddiq. Syuhada, sudah banyak. Berapa banyak orang yang kemudian berziarah ke Madinah ke makam syuhada. Keluarkan amalannya. Ketiga, ini yang paling berpeluang kita dapati, wassalihin. Salihin. Awas hati-hati, karena tidak hanya sekedar melekat pada nama. Saya sudah solihan Ustaz, bisa nggak ke situ? Tidak. Anda mau solihan, mau solihin, mau solihun, nggak bisa. Ya, jadi bukan nama yang sekedar melekat, tapi dari 3 urutan ini kita mesti keluarkan amalan-amalannya. Apa amalan orang-orang soleh ini? Nah, sebelum sampai ke amalannya, kita akan lihat dulu sebentar, sejenak, di surga mana level yang pertama ini. Memang bersama para nabi, tapi surganya yang mana? Paling memungkinkan adalah surga tingkat paling tinggi, Firdaus. Quran surah ke-23, ayat 1-9-nya. Kalau kita turunkan dari 7 terus sampai dengan ke bawahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang mendapat warisan surga Firdaus, Masya Allah. Ibu dapat warisan 100 miliar, mau nggak Bu? Diam, nggak apa-apa, memang perempuan mesti diam. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah as-sukut, diam itu as-sukutu alamatu ya, diam itu tanda setuju. Jadi kalau dilamar ibu diam itu setuju. Jadi kalau ada yang lamar, ibu menolak misalnya, tidak setuju, cepat jawab, saya tidak setuju. Kalau ibu diam, itu dalam hukum fikih disebut setuju. Apakah kamu setuju dilamar oleh dia? Itu setuju. Saya tanya pada ibu, ibu dapat warisan 100 miliar, mau tidak? Kalau ibu jawab setuju banget namanya. Mau, tuh, baik. Sekarang pilihan kedua, ibu pilih mana? Dapat 100 miliar warisan atau mendapatkan warisan surga Firdaus? Makin banyak yang jawab.
Walaupun pada hakikatnya nanti uniknya aktivitas untuk mewujudkannya tidak seperti manis dan kerasnya apa yang diucapkannya. Nah, saya katakan pada ibu pilih sholat subuh di masjid ini atau pilih mendapatkan 100 miliar di lapangan sana. Dalam waktu yang bersamaan, waktu subuh, ada panggilan sholat subuh, dengan yang kedua, ada peluang mendapatkan 100 miliar. Ditaruh di depan gerbang sana. Pilihan ibu cuma dua, pilih sholat subuh di masjid ini atau mendapatkan 100 miliar di gerbang sana. Ayo, pilih mana? Kanan atau kiri? Ibu di tengah-tengah nih. Ada dua pilihan. Nggak bisa bu, dua-duanya nggak bisa, telat. Sudah. Ima ke kanan atau ke kiri. Ibu di sini, kanan masjid, kiri ke gerbang. Kalau anda ke kanan, ke masjid sholat subuh. Anda ke kiri, dapat 100 miliar. Pertanyaan saya, pilih 100 miliar, pilih sholat subuh 2 rakaat. Masa? Kan sholat subuh di mall aja kemudian ada pengumuman dikejar. Baik, kok buru-buru jeng itikaf diskon? Masya Allah. Coba ibu sedang belanja di mall, ya tiba-tiba barang sedang dicari. Begitu sedang melihat-lihat, masya Allah, mau nawar, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada masjid. Ibu sholat dulu atau teruskan nawar? Sholat, masya Allah, luar biasa. Begitu ibu mau sholat, tiba-tiba orang itu mengatakan diskon 95%. Ayo, ibu balik nawar atau nggak jadi sholat? Mudah. Maka sekarang lihat baik-baik ya, baik-baik perhatikan. Nah, banyak orang punya keinginan kuat untuk masuk surga Firdaus, tapi ketika doa dia dijawab, dia tidak menerjemahkan keinginan itu dalam bentuk aktivitasnya. Ini masalahnya. Ini poin utamanya. Ada orang diberikan pilihan oleh Allah. Anda mau dapat warisan 100 miliar yang dikejar-kejar? Ya apalagi surga Firdaus, Masya Allah, itu nggak ada bandingannya. 100 miliar meninggal, nggak dibawa ke alam kubur. Surga Firdaus apa yang nggak ada? Anda kepikiran langsung ada. Baru kepikiran ada Pak, dekat lagi. Dekat, langsung ambil. Masya Allah. Sudah, nggak ada batas. Jadi menurut saya, tidak cerdas, sangat tidak cerdas. Orang-orang yang diberikan satu anugerah melimpah, tapi dia memilih yang sedikit, sangat tidak cerdas. Dan yang sedikit itu bahkan tidak dia gunakan dalam kehidupannya, hanya sekedar dipegang aja. Pegang, bikin status, 100 miliar, cek klik, dipakai enggak? Silahkan cek. Nah, jadi kita mesti berpikir dengan cerdas, dan kecerdasan ini harus ditanamkan spirit di dalamnya. Sebab kalau nggak diisi dengan roh, percuma kecerdasan itu. Akan dipakai pada sisi yang lain lagi. Karena itu ketika Anda mengharapkan saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Maka turunkan, naikkan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peng. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman pasti bahagia. Apa yang menjadikan dia bahagia? Teruskan dulu ke bawah tadi. Dia mendapatkan surga Firdaus. Apa amalan mendapatkan itu? Lihat satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia salat dan salatnya dia berusaha untuk khusyuk. Lihat. Jangan kira Anda yang semua salat bisa masuk surga Firdaus. Karena kalau Anda ingin masuk surga Firdaus, syarat pertama dalam salatnya khusyuk. Salat nih. Khusyuk. Masya Allah. Nih. Awas, hati-hati. Hati-hati. Salat insya Allah semua orang Islam wajib salat. Tapi apakah setiap yang salat itu khusyuk? Awas. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya, Anda ini punya visi akhirat, akhiratnya ingin ke surga. Sekarang kita mulai praktek. Saya ingin ke akhirat nanti masuk surga. Surganya surga Firdaus. Saking inginnya saya ke surga Firdaus, bapak saya menamai saya dengan Firdaus. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya mesti bersiap dengan maksimal, mesti hati-hati, mesti semangat. Karena waktunya telah dimulai, bunyinya telah muncul, dan disitulah kemudian saya mesti hadirkan rencana-rencana saya. Satu, apa amalannya? Salat. Lihat sini. Berarti dalam 24 jam sehari Allah berikan saya kesempatan hidup, saya mesti tunaikan salat ini. Bagaimana cara salatnya? Ternyata tidak semua orang salat bisa masuk ke surga Firdaus.
Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Maka perhatikan baik-baik ya. Orang yang benar-benar punya visi, target dia masuk surga Firdaus, dia tidak akan sekedar salat. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam salat saya. Dia akan pelajari apa itu salat khusyuk. Bagaimana mendapatkan kehusyuan. Semua perangkat kehusyuan dia akan hadirkan dalam diri dia. Apa capaian utamanya? Ini. Di poin ini. Kalau ada orang calon penghuni surga Firdaus, itu saat di dunia aktivitasnya kelihatan, dia nggak akan gadaikan sholatnya dengan urusan dunianya. Kenapa? Tadi bandingannya kecil. Loh kok warisan yang cuma 1 juta saya ambil-ambil, nggak saya pakai, surga Firdaus mau saya tinggalkan. Apa bandingan 1 juta dengan surga Firdaus? Gak ada. Gaji cuma 1 juta, suruh jaga 24 jam, nggak sholat lagi, ngapain? Nih ya, catat kalimat ini. Rizki Anda sudah diatur, Anda akan dapat. Tapi surga Anda belum teratur. Rizki Anda sudah ditentukan, sudah jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Rizki itu jelas Pak Bu. Demi Allah, setiap yang hidup sudah ada jelas. Ayatnya, hadisnya. Quran surah ke-51, ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan kadar rizki seseorang, Allah janjikan akan diberikan. Jadi ketika Anda hidup, rizki Anda akan dapat. Yang belum keluar aja dari perut ibundanya sudah mendapatkan rizkinya. Hadis Nabi Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakun mithla dhalika 'alaqa. Thumma yakun mithla dhalika mudghah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Ya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum, menyatu jadi satu berproses. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya satu keratan, sudah mulai punya bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak, datang malaikat diutus oleh Allah, yunfakhu fihi roh, meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh ditiupkan, wa yu'maru bi katsbi arba'in. Ditetapkan 4 hal. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan 4 hal. Apa yang pertama? Bi katsbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silahkan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan sebanding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu antum gak akan semangat hidup. Ini antum nih. Siapa namanya? Iman. Tuh, udah beriman lagi. Rizki antum 100 miliar. Misal. Sampai malam ini sudah diambil 19 miliar 999 juta ya 999 ribu rupiah. Tinggal 1000. Tinggal 1000. Dia begitu 1000 meninggal. Pertanyaan saya Mas Iman, masih berani nggak nyentuh pop mie di situ tuh? Itu 3000 tuh pop mie tuh. Begitu disedut baru begini, lek meninggal. Saya yakin ya cuma memilih dia dalam aja zikir, astagfirullah, astagfirullah. Mas sahur nanti aja. Kenapa? Tinggal 1000. Enak banget. Dulu ada film yang nyawanya tertulis tuh di sini tuh di tangannya itu. Sekian bisa ditransfer lagi. Ini nggak bisa, cuma gambaran dunia aja. Ya, saya nggak pernah nonton begitu, cuma pernah lihat sekilas. Tapi nggak bisa begitu mas. Makanya dirahasiakan. Di rizki kita itu udah jelas. Oh cuma di pinggiran pengkolan jalan, peluit nggak ada. Cepat tahan. Begitu belok, 2000. Masya Allah. Makasih Pak. 5000, bos. 10.000, oke Pak. Masya Allah. Cek tuh. Satu mobil Pak. Cuman diam aja. Ya antum pilih di sini aja. Oh, sampai sakit dibawa ke rumah sakit. Rizki datang di rumah sakit. Jelas. Rizki itu jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda tinggalkan warisan Firdaus untuk mengejar begitu, jadi kelihatan orang Firdaus itu kelihatan. Di begitu Allahu Akbar. Sebelum adzan dia sudah tungguin di masjid. Ditungguin. Karena kalimat adzan itu kalimat panggilan. Panggilannya di situ ada kalimat Firdausnya kok. Silakan cek 23 tadi. Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal. Aflaha. Asal kata aflaha dari kata falah. Falahun. Baik, amalan pertama surga Firdaus itu salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Panggilan salat disebut adzan.
Dalam adzan setelah hayya 'alas shalah, Anda bertanya, "Kenapa saya salat?" Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Falah dia dapat dipegang disebut aflah. Apa yang dia pegang? Firdaus. Makanya kalau orang ahli firdaus begitu mendengar kalimat hayya 'alal falah dan dia baru tahu itu adzan, dia belum lihat waktu, maka dia akan katakan pada dirinya, Allah terlambat saya. Terlambat padahal sholat aja belum. Tapi kalau nggak punya visi yang ini susah. Hayya 'alal falah. Oh, belum la ilaha illallah. Masih jauh. Tuh. Sudah. Susah. Takut meninggal aja. Cuma jadi catatan di tulisannya. Ingin masuk surga Firdaus. Pulang ke rumah, baiti jannati. Rumahku surgaku. Ayo, rumahnya masuk surga, dianya enggak. Ayo cek. Terus lizakati sa'idun, anilawi mu'ridun, dan seterusnya. Turunkan jadi satu kehidupan. Nah, karena itu saya sarankan pada Anda, kita sebetulnya mulai sih beberapa tempat, bikin hunian, bikin bimbingan. Tapi sebetulnya konsep ini Anda bisa bawa ke tempat Anda sendiri. Kenapa di rumah tidak Anda turunkan? Nih, saya insya Allah bersama keluarga memiliki ikrar, insya Allah masuk surga Firdaus. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kata Allah, jangan banyak memohon, ini saya berikan tiketnya. Ini tiketnya, kamu mohon saya berikan. Kamu mohon saya sampaikan. Apa itu tiketnya? Sudah turunkan. Salat, zakat. Hindarkan dari yang tidak penting. Anil lagwi mu'ridun, tidak penting. Segala hal yang tidak penting, tidak esensial. Teruskan. Maaf, li furujihim hafizun. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak bergaul secara bebas yang tidak ada batasan. Menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Ini turunkanlah jadi pedoman kehidupan. Cari aktivitas antum. Mulai bekerja untuk ayah, ibu di rumah, anak-anak sekolah. Jadi kalau ahli Firdaus itu mustahil orang tuanya mengirim anaknya ke tempat yang nggak ada pelajaran sholat di dalamnya. Atau minimal dia nggak bisa sholat. Bahkan dilarang sholat, keterlaluan tuh. Katanya pengen surga Firdaus. Tapi mengirim anaknya ke kampus yang bahkan sholat pun dilarang. Dan perjanjian masuknya harus ikut ibadah orang lain. Ada Pak sekarang. Demi Allah saya katakan, saya mengalami situasi itu. Orang tua mengadukan pada kami, anaknya diterima di satu kampus, masuk luar biasa, hebat Pak, prestisius kampusnya. Syarat pertamanya, dia tidak boleh dilarang oleh orang tuanya untuk ikut ibadah di tempat itu yang dikerjakan dalam naungan kampus yang dimaksudkan. Jadi kampus itu kampus agama lain. Di situ ada kewajiban mesti ibadah, mesti ikut kebaktian. Orang tua nggak boleh larang. Kalau dilarang dikeluarkan dari kampusnya. Pertanyaan saya, kok bisa gitu orang tua mengirimkan anaknya ke situ? Ini kan perkara iman ya. Kalau perkara iman gambarannya yang lain. Kalau bicara sekedar nuansa dunia, mau di mana aja silahkan. Tapi kalau kita bicara iman, visi kita berbeda. Iman itu keyakinan. Keyakinan orang Islam beda dengan non-Muslim. Kita nggak boleh menyoal yang non-Muslim. Tugas kita hanya menerangkan, mau ikut silahkan, mau tidak terserah Anda. Lakum dinukum waliyadin. Dan pembahasan kita saat ini, itu pembahasan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita percaya dengan konsep keislaman. Kita percaya dengan Quran. Maka kita terjemahkan kepercayaan kita dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan ibadah. Tapi kita pun tidak boleh kita usil kemudian mengganggu orang lain. Yang di luar kepercayaan kita silahkan. Tugas kita berdakwah, sampaikan. Ini begini. Mau ikut silahkan, tidak silahkan. Tapi menyoal, tinggalkan. Apalagi berbuat anarkis itu nggak boleh. Bom sana, bom sini, ya tidak dibenarkan dalam tuntunan. Saya kembalikan ke sini. Ini baru sholat Pak. Antum nih yang itikaf di sini, coba cek pekerjaan Anda selama ini. Duhai Anda yang katanya pengen surga Firdaus, bersama Nabi lagi, Masya Allah, surga Firdaus bersama Nabi, kumpul dengan para syuhada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar deh, Anda siapa? Duhai Anda yang anak kampus, cek, kerjakan lagi, sholat ditunda dan sebagainya, katanya surga Firdaus. Kenapa Anda tidak mencari kampus yang menjamin surga Anda? Dan Anda tidak akan ketinggalan kok urusan akhirat, urusan dunia Anda. Dapat juga. Silahkan cek. Ya, apa tidak bisa Anda ke ITB sambil jadi penghafal Quran? Masjidnya terbuka. Apa nggak bisa ke Unpad sebagai penghafal hadis? Bisa. Ambil fakultas kedokteran, sela-sela belajar hadis isi tentang kedokteran, baca ayatnya, hafalkan, lulus dari Unpad, Masya Allah kedokteran. 5-6 tahun, begitu keluar, hafal termasuk ayat-ayat kedokterannya. Kan bisa. Keluar dari ITB jadi insinyur yang hafal ayat-ayat Quran terkait dengan aktivitasnya bisa. Kenapa nggak punya visi seperti itu? Masjid di kampusnya ada.
Manhajnya ada, tinggal kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ada beda. Antum yang di kantor, ibu yang di rumah dan sebagainya. Tuh, anilogi mu'ridun. Berapa kali ibu nonton sinetron yang ada kaitan dengan surga? Ayo. Nah, ini baru satu tuh. Ayo, yang tidak penting tinggalkan. Kalau sudah ada zakat jangan ditunda. Bahkan penghuni surga Firdaus itu berusaha, karena di sini ada kalimat zakat, maka dia berusaha untuk berzakat. Bukan nunggu kalau ada zakat baru zakat, bukan. Betul kan 2,5%? Oh, habiskan. Itu kepentingan yang sangat indah. Makanya dulu ada, Masya Allah, calon penghuni surga Firdaus, dia senangnya sedekah. Ya, sedekah. Dan sedekahnya pun gak ada yang tahu, Bu, Pak. Jadi, satu komplek nih, kalau ada begitu, indahlah kehidupan sekomplek itu. Jadi orang ini, kalau Anda buka pintu rumah di rumah itu, menjelang subuh, depan rumah Anda sudah ada makanan. Untuk porsi hari itu. Semua warga komplek dapat. Dan bukan sehari 2 hari, tiap hari. Sampai satu ketika nggak ada yang tahu siapa yang kasih di situ. Sepakat dibuat tim untuk begadang, melihat dan mengintai siapa yang nyimpan makanan itu. Tungguin. Jam 2, jam 3, wah jam 3. Udah nggak kelihatan tanda-tanda, nggak ada nih kayaknya malam ini. Balik semua yang begadang. Begitu kembali, mau menjelang subuh dibuka, ada lagi. Satu kali, wafatlah seorang yang dikenal baik di lingkungannya, tampilannya sederhana. Begitu dia wafat, sehari nggak ada yang nyimpan makanan. 2 hari nggak ditemukan makanan. Setelah sebulan nggak kelihatan makanan, baru warga sekomplek menyadari bahwa itulah yang meninggal yang biasa sedekah dalam kehidupannya. Masya Allah, kemuliaannya teringat, dibicarakan, dibincangkan, dan jadi, nah ini yang paling indah, jadi kisah yang inspiratif bagi generasi setelahnya. Kenapa Anda tidak coba nih lingkungan-lingkungan seperti ini? Anda yang berangkat tuh, ya, maaf berangkat gelap, pulang gelap, kenapa tidak menyiapkan visi Firdaus? Anda yang tugasnya misalnya di Jakarta, dari Bekasi berangkat bahkan sebelum subuh, kenapa dari sekian uang yang dibawa bukan hanya untuk bensinnya, urusan dunia Anda, bensin akhiratnya keluarkan. Walaupun cuma 5.000 jalan, lihat tuh tukang mie tek-tek tuh, tek, hanya untuk mendapatkan yang halal dia dorong. Pernah nggak Anda melihat tukang mie malam-malam jam 3, setengah 4 baca Quran? Pernah nggak melihat tukang sapu di jalan yang Anda tinggal jalan lulus saja, mereka sholat di pinggir jalan? Anda mungkin belum pernah lihat bagaimana mereka berseragam sebelum terjun itu dia sholat dulu. Terus dia baca Quran. Terus dia nyapu. Masya Allah. Indah teman-teman. Begitu Anda samperi dia, Anda lihat dia, Anda sapa dia, Anda berikan sesuatu, maka dia berkata dengan seluruh keikhlasan pada dirinya, ya Allah, terima kasih Mas, ya mudah-mudahan sehat, Allah berkahi ya, lancar di jalan. Dan Anda tentramnya luar biasa. 5.000 aja sudah membuat hati Anda damai seharian itu. Masya Allah. Apalagi kalau banyak orang yang Anda kunjungi, keluar, berikan. Wah itu enak Pak. Hati kita tuh tentram. Dengan harta kayak nggak ada nilai, digenggam tuh. Dan hebatnya ketika Anda bisa begitu, Allah akan kasih lagi. Sampai dengan begitu dikasih terus-menerus, Anda jadi terbiasa dengan itu. Kayaknya kalau nggak ngasih dalam sehari itu nggak enak perasaan Anda. Nggak enak. Duhai Anda yang mengatakan, pengen surga Firdaus. Ya, baru gitu aja perhitungan. Kotak infak lewat, ting. Wah, mobil datang. Nih. Lihat itu masukin, bandingkan dengan apa yang Anda keluarkan untuk mal Anda. Zakat mal mengantarkan pada Firdaus Anda. Zakat mal hanya menghadirkan kenikmatan dunia Anda. Satu. Ya. Jadi kalau Anda bisa jadi syuhada, alhamdulillah, hadiri majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan wafat misalnya kadang ikut ta'lim gitu kan. Baik, saya juga demikian. Ya mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Misal, ya wallahu a'lam dimanapun, minimal sedang mengajar begini, ya indah itu sedang mengajar, tiba-tiba, masya Allah, ada malaikat datang, ayo pulang, masya Allah, ayo, udah, tinggal ngajak pulang, ya pulang aja, gitu kan? Oh ternyata bukan kamu, dia duluan, bisa, bisa ya, bisa aja gitu kan? Ya, siap? Insya Allah, masya Allah. Kita nanti bergandengan tangan ya, insya Allah ke surga. Saya duluan, tum di belakang. Insya Allah. Allahu a'lam, kita tidak tahu teman-teman. Ada yang nampak seperti bagus, tapi menurut Allah bagus yang lain. Ada yang pendiam, nggak bicara, ternyata zikirnya luar biasa. Begitu keluar kalimat yang bagus. Dia nggak bicara, dia zikir. Ya, seperti panglima yang pimpinan chatnya itu sekarang. Ini masya Allah, itu 5.000 kali sholawat dalam sehari. Dan kalau nggak ngobrol, dia sholawat pada Nabi. Kalimat thayyibah. Di wajahnya kelihatan auranya, kebaikannya, dan dirindukan orang. Setiap datang tuh orang senang gitu. Cobalah begitulah, usahakan setiap datang tuh orang senang dengan manfaat, bukan dengan yang lain-lain. Ya, makanya saya sarankan kalau ketemu orang-orang baik, minta nasihat, bukan minta foto.
Datang, Ustaz, foto dong. Masya Allah. Ngapain? Buat saksi di akhirat. Ya Allah, Firdaus, ya Allah, apa amalan kamu? Saya pernah ditalim, mana buktinya? Foto. Repot. Dah, nih, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Kalau Anda ya merasa terlampau berat, nah Firdaus misalnya, ya turunkan taman surga. Taman surga. Taman. Jadi kalau antum tinggal di komplek dekat taman, kan enak kan? Dekat taman tuh cerah pandangannya. Bisa melihat macam-macam. Nah, ada orang di surganya itu di taman surganya. Turun sedikit, tapi indahnya juga luar biasa. Langsung mendapatkan nikmatan dari Allah, segalanya nikmat, segalanya enak. Apa amalannya? Turunkan. Turunkan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, banyak ibadah malam harinya, tahajud. Nah, jadi tinggal diturunkan ke bumi aktivitasnya. Dari sekian banyak aktivitas di bumi selama 24 jam, antum harus punya, mesti punya. Awas alokasi waktu untuk sholat malam, sekalipun 2 rakaat. Udah, saya visi saya sudahlah, yang VIP aja, taman surga. Langsung bisa lihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Kenikmatan datang di taman surga, enak, indah, dan luar biasa. Amalannya apa tadi? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Rajin istighfar. Terutama menjelang subuh. Jadi begitu dia selesai tahajud, dia istighfar. Makanya ngatur waktu selepas Ramadan, kalau nggak bisa bangun lebih awal, mendekat ke arah fajar. Fajar 4:30, bangunlah bisa jam 3. Siap-siap dulu, kan? Mandi macam-macam, sholat. Mungkin dapatnya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tiba-tiba sudah 4/4, isi istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, ampuni saya, Allah. Ampuni saya, Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahumma rahmatak, ya Allah. Mohon rahmatmu, ya Rab. Itu orang seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan disandingkan nanti, itu amalannya disandingkan dengan orang jujur, orang infak, dan sebagainya. Buka Quran surah ketiga ayat 17. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar, waktu menjelang fajar. Itu disandingkan dengan orang sabar. Disandingkan dengan orang jujur, sadiqina. Wal-qanitina disandingkan dengan orang khusyuk, yang sering tawakal kepada Allah. Disandingkan dengan orang infak. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kan saya pernah kisahkan dulu, kisah tukang roti dengan salah seorang imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya kisahkan kan? Ya, di seorang, Masya Allah, tiba-tiba Imam Ahmad diperjalankan oleh Allah ke satu tempat. Begitu jalan, capek, ya, beliau ingin istirahat satu masjid. Begitu masuk, diusir oleh marbot masjid, imam besar. Karena cuma tahu aja Imam Ahmad, tapi nggak pernah melihat parasnya. Kan dulu belum ada media sosial. Ya, wah sekarang kan udah bisa bikin status. Tapi, masuk, ya lah, ukhruj, keluar. Lana astari, Imam Ahmad tahu hukum fikih, saya istirahat sejenak. La, barah. Kasar, barah. Barah itu udah kasar. Ukhruj itu keluar, barah kasar. Masya Allah, keluar, istirahat di luar di selasaran. Kata marbot ini, ente, roh, hena, roh. Ukhruj masih sopan. Barah kasar. Roh. Itu lebih kasar lagi. Roh. Keluar dengan roh-rohnya sekalian. Keluar, rohnya pun nggak boleh di sini, keluar. Ini paling kasar lagi. Jadi kalau Anda ke Mesir daerah itu, kemudian orang mengatakan roh, itu sedang marah. Roh, ente roh. Iya, saya punya roh di sini. Roh, saya punya roh. Gak usah dilawan, sedang marah. Begitu diusir, Muhammad belum paham, saya mau istirahat, capek diusir. Begitu sedang jalan, tiba-tiba tukang roti sedang nyusun adonan begini, dia melihat. Ya Syekh, Masya Allah, inzil huna. Syekh, kelihatannya kok capek, istirahatlah di sini. Istirahatlah Imam Ahmad, memang capek. Begitu sedang istirahat, diperlakukan dengan luar biasa indahnya, sopannya, takrimnya. Tiba-tiba tukang roti ini bikin adonan. Setiap dia membuat, dia selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tata istighfar lagi. Imam Ahmad paham. Tahu beliau, cuma ingin menguji, dia bertanya.
Ya Syekh katanya, Masya Allah. Ya Kisana, saya perhatikan Anda setiap membuat sesuatu Anda istighfar. Anda istighfar. Maaf faidah istighfar ini. Apa sih manfaat dari istighfar itu? Masya Allah. Wallahi, kata beliau ini, tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dan saya selingi dengan istighfar, disandingkan dengan istighfar, kecuali Allah selalu kabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah. Cuman satu aja yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal atau orang itu meninggal, saya berjumpa dulu. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang belum terkabulkan. Saya bermohon kepada Allah sebelum saya wafat atau sebelum sang imam wafat, saya ingin bertemu dengan beliau. Saya istighfar, belum terkabulkan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar mamana. Ya Allah, rupanya ini yang memperjalankan saya dari tempat saya tinggal. Masuk ke masjid sampai keluar dari rumah Allah, ditempatkan di tempat Anda gara-gara istighfar kamu itu. Allahu Akbar. Jangan lakukan pada saya. Astagfirullah, astagfirullah. Repot saya. Wah biasa. Isi. Dan faedah istighfar itu tinggi. Salah satunya jadi penghuni surga tingkat 2, level kedua, VIP tinggi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita akan terjaga. Karena orang istighfar itu, dia mengembalikan kondisi dirinya dari yang kotor jadi baik. Dia tobat dari dosa. Jadi begitu dia bertobat, Allah bimbing dia. Astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu kalau diucapkan dengan benar, itu energinya akan terhampar ke seluruh anggota tubuh kita dan menjaga kita dari maksiat. Demi Allah saya katakan, dan itu akan refleks segala apapun. Ya, apapun akan refleks. Bahkan Anda keluar masjid aja, kaki kanan yang keluar Anda bisa istighfar. Astagfirullah, salah. Harusnya kiri. Masuk kanan. Begitu masuk kiri, astagfirullah, salah. Ya, pakai sendal mirip, ternyata punya orang, astagfirullah, salah. Jalan tuh. Enggak ada astagfirullah, salah. Pakai aja astagfirullah. Astagfirullah, enggak ada begitu. Betul. Semua gitu ya, gambar yang macam-macam segalanya. Itu enak. Kalau udah terbiasa tuh enak. Astagfirullah, astagfirullah. Ke busway, di angkot, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa? Astagfirullah. Oh, pokoknya enak lah. Yuk, nomor 3. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Kelas bisnis. Tempatnya luas, bisa sandaran. Naik pesawat kelasnya kelas bisnis, Masya Allah, bisa tiduran. Pelayannya juga beda dengan kelas ekonomi. Masya Allah. Apel Pak, suguhkan macam-macam, Masya Allah. Fish or chicken, itu kelas ekonomi. Wah, tapi kalau kelas bisnis semua ditaruh, segalanya. Ini ada kelas bisnis, hamparannya luas. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, taqwa. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, introspeksi diri. Ayo, yang katanya pengen masuk surga, coba dihitung-hitung, layak nggak masuk surga? Nih kalau mau ngitung gini caranya. Siapa yang tidak merasa punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak ada dosa sama sekali. Ayo, mumpung belum sahur. Masih bisa istighfar. Yang dosanya dikit, agak banyak kan? Yang banyak? Masuk yang banyak yang nggak bisa ngangkat gitu ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua kita balik. Siapa yang pengen masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang masuk surga, pengen masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Turunkan. Yang surganya pengen Firdaus, boleh angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Anak kecilnya ngangkat, saya duluan, kan? Yang pengen bersama Nabi di surga Firdausnya, Masya Allah. Baik, luar biasa. Saya salut pada Anda. Dosa banyak, amalan nggak ada, pengen masuk Firdaus. Anda tuh hebat, luar biasa. Nabi Adam dosanya cuma dikit aja, makan buah huldi, nggak sampai habis tuh. Cuma nyobain dikit tuh ya, tergoda oleh setan, nyobain dikit, keluar dari surga. Anda dosa banyak, pengen masuk. Luar biasa. Sekarang bagaimana caranya? Evaluasi diri. Katanya pengen ke surga, tapi bakal nggak ada. Kan aneh. Maka benar kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib konon ketika mengatakan, aneh manusia itu. Pengen ke surga, tapi bakal nggak ada. Dan lebih aneh lagi mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Makanya hal yang pasti Anda renungkan saat i'tikaf, wasari'u ila maghfirah. Bergegas Anda evaluasi diri. Istighfarlah. Cek. Benar nggak hidup saya mengantarkan ke surga? Benar nggak kamar saya mengantarkan ke surga? Benar nggak saya mengelola rumah tangga mengantarkan ke surga? Jangan-jangan amalan di rumah bukan amalan surgawi. Turunkan. Maka setelah itu, wa jannatin, kata Quran minimal, punyalah cita-cita untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Anda jangan khawatir tempat tinggal Anda misalnya bukan di komplek daerah, tempatnya sempit, ya, dan seterusnya. Bahkan cuma ruangan, RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah misalnya kan, nggak ada masalah. Ruangan segini, tenang.
Tapi di sini ada amalan yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Yang satu saat ini ditinggalkan. Mau sempit, mau, demi Allah saya katakan ya, mau sempit, mau luas, sepanjang ukuran dunia, itu akan selesai ketika dunia kita tinggalkan. Meninggalkan dunia, artinya meninggalkan semua fasilitas dunia. Semua akan sama levelnya. Sama, gelarnya pun sama, almarhum juga. Silakan. Nggak ada tambahan. Almarhum yang rumahnya luas. Almarhum yang gubuk rumahnya. Nggak ada. Jadi semua baik yang gubuk ataupun yang luas, semua akan ditinggalkan. Anda masuk ke satu tempat baru yang akan menentukan apakah di rumah luas itu amalannya sempit, ataukah di tempat sempit itu amalannya luas. Ataukah di tempat yang luas itu amalannya pun luas. Begitu Anda kerjakan amalannya, Allahu Akbar. Allah anugerahkan tempat yang luas, seluas langit dan bumi. Surganya seluas langit dan bumi. Siapa yang punya komplek di sini seluas langit dan bumi? Ini nggak ada apa-apanya. Gak usah dibanggakan dulu. Nanti, Masya Allah, seluas langit dan bumi tempat Anda. Ayo silahkan, mau maraton, mau koprol, bebas. Main bola nggak nyampe-nyampe, ditendang golnya kemana gitu kan. Ayo gol, strikernya kecapean tuh, backman nyantai aja di belakang. Wah, striker mau ngegolin seluas langit dan bumi gawangnya. Apapun ada gitu, kayaknya enak aja. Mau lari, mau canda, mau macam-macam. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Hadirkan itu. Ya, wa'iddat lil muttaqin, disiapkan tuh bagi orang takwa. Tuh, sekali lagi takwa. Takwa yang disebut. Dia orang beriman pun punya visi takwa. Apa turunan takwa? Nyiapkan surga. Makanya ketika surga disiapkan bagi orang takwa. Tadi yang taman surga bagi orang takwa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sering saya baca. Ya, sering kita bacakan, orang takwa itu tempatnya di taman surga. Ini wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Nah, kalau ingin masuk pada yang ketiga ini, 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ya, minimal latihan dulu saat i'tikaf, berbagi. Masak super mie, bagi dengan kawan. Ya akhi, cobain lah. Saya kenyang, cobain dikit lah. Saya kenyang, cobain, tolong saya masuk surga. Dikit aja. Enak latihan, paksa untuk bisa memberi. Kurma, kasih, ambil. Ya, wal kadhiminal ghaidh, latihan menahan amarah. Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah saya pengen masuk surga, diuji oleh Allah. Ibu berdoa, ya Allah saya ingin masuk surga, ya Allah. Diuji, tiba-tiba suami pulang, marah aja. Marah. Sebab jalan menuju surga, tahan amarah. Ya, Papa kenapa marah? Emang kenapa? Ya kok Papa marah? Wah susah. Mama coba berdoa apa saat itu sehingga Papa marah? Pak, enak Pak. Coba dicek gitu. Jadi kalau kita evaluasinya begitu, tenang. Hidupnya itu enak. Wal afina 'anin nas, berusaha maafkan orang. Di orang pemaaf itu tandanya hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang akan diganti dengan surga yang penuh dengan lapangan. Indah. Betul segalanya. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya, itu tidak mudah. Imam Ja'far As-Shadiq, seorang ahli fikih, keturunan Nabi, orangnya baik, punya seorang khadim, asisten, pembantu beliau. Jadi dulu itu kalau orang membantu di tempat ulama, bukan pengen jadi pembantunya, pengen ambil ilmunya. Jadi rela ngapain aja nggak ada masalah. Saya dulu begitu sama masyayikh tuh, bawain tasnya, bahkan ke rumahnya, masakin apa gitu kan, Masya Allah. Karena kenapa? Begitu saya hadir di tempat itu, saya bisa bertanya banyak kepada beliau. Saya tanya ini, tanya itu, dengarkan ini. Dan ngobrolnya pun gak akan bisa bahasa Indonesia, pasti bahasa Arab. Ngobrol. Bahkan beliau melihat, akhirnya dicek. Tanpa sengaja kita dibentuk oleh beliau tuh. Hafalannya ditanya, ininya ditanya, terus diskusi hukum. Dan hebatnya kadang-kadang tuh sudah bisa menyimpulkan, sudah gantian dengan yang lain, atau macam-macam. Ini beliau tinggal di situ, belajar pada Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, apa yang terjadi? Hafal Quran, dihafalkan juga, macam-macam dihafalkan. Satu ketika beliau kedatangan tamu, Imam Faqih ini, dimintalah untuk mengantarkan minuman. Begitu bawa minuman begini, qadarullah terjadi satu kejadian. Entah terpeleset atau Allahu a'lam, itu tumpah minumannya mengenai jubah tamunya dan jubah beliau, Imam Ja'farnya, terpercik deh. Baik. Anda punya asisten rumah tangga, ada tamu, tiba-tiba bawa minuman, sirup misalnya kan, tiba-tiba kepleset jatuh, airnya menimpa Anda. Pertama kali respon Anda seperti apa? Ayo, ahli surga. Baik, mungkin nggak marah, cuman kan ditahan. Kenapa Pak? Pedas. Kan? Baik. Nah ini beliau orang baik. Jadi mau marah itu nggak bisa. Cuman ekspresinya kelihatan. Ekspresi tidak suka. Maka Masya Allah. Karena yang bantu ini sudah belajar banyak dengan beliau.
Beliau paham ayat ini. Langsung disampaikan, wal kadhiminal ghaidha. Syekh, ahli surga itu bisa menahan amarah. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, saya nggak marah. Dia tahu si pembantu ini cerdas, sekarang nggak marah, tapi belum tentu memaafkan. Wala afina 'anin nas. Dan ahli surga itu suka memaafkan orang. Saya maafkan kamu. Dan hebatnya si pembantu ini tahu kalau Imam Ja'far ini dia mengejar semua pintu surga. Di antaranya senang bersedekah, kemanapun ada di kantongnya selalu ada 1000 dinar. Teruskan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang berbuat pada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, dikeluarkan semua sekantong, dikatakan mulai hari ini nggak usah jadi pembantu saya lagi. Ambil, masukkan. Masya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga ini? Ada pilihan. Tapi kita bisa cek itu dalam kehidupan. Ayo coba cek tentang berbagi, tentang segalanya. Ya, tentang kita menahan amarah. Karena ternyata kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Bapak lagi marah, ibu lagi marah. Kalau kita lihat dengan persepsi kita pribadi mungkin gak enak. Tapi kalau antum memikirkan ayat ini, mungkin itu jawaban dari doa yang anda mohonkan. Tiba-tiba di perusahaan, di rumah tenang. Tiba-tiba di kantor marah. Tiba-tiba diklakson orang di jalan. Pim. Wah, gak sabaran. Bukan gak sabaran, anda yang harus sabar. Kenapa? Karena anda sedang berhadapan dengan doa yang pernah anda mohonkan dan Allah kabulkan pada saat itu. Mungkin disitulah letaknya. Mau masuk surga, Fi? Mau seluas langit dan bumi? Masya Allah. Nama siapa? Oh Tia. Semoga Allah mudahkan ya. Tidak cukup dengan amin. Saya uji dulu nih. Buat yatim ya. Gini, buat yatim ya. Buat yatim. Kan tadi rumus pertama, senang berbagi. Ya, dalam keadaan lapang dan sulit. Siap? Surga. Apalah handphone artinya dibanding surga? Surga, siap? Oh, Masya Allah. Tidak mudah lah. Nggak bisa surga. Alhamdulillah. Memang tidak mudah. Ya, tapi itu latihan. Yakin? Siap? Wah, masa. Kontaknya banyak loh di sini. Mas. Kok diambil? Sudah. Nah, itu latihan aja. Contoh, kadang-kadang memang kita harus punya tekad, punya keinginan, tapi tekad harus kuat. Kadang-kadang akan ada satu masa apa yang sangat anda cintai, disitulah Allah mengukur surga anda untuk bisa menukar dengan surga yang anda sangat harapkan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan pernah meraih apa yang anda harapkan sebelum bisa menginfakkan apa yang paling anda cintai dalam kehidupan. Kalau jiwa anda sudah bebas dengan kepentingan harta dunia, dengan kedudukan, anda bisa tukar dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kenikmatan hidup akan anda rasakan. Ini biasa teman-teman. Tapi ketika anda handphone paling anda sukai, tiba-tiba ibu anda mengatakan, nah, mama pengen umroh sekali, Masya Allah. Tinggal kurang 1 juta, ternyata anda nggak punya investasi kecuali handphone yang harganya 1 juta itu. Disitulah kemudian nilai kita dipertaruhkan. Ternyata itu jawaban dari doa kita yang pengen surga. Begitu handphone diberikan mah, sebentar ya, anda nggak perlu cerita. Tiba-tiba sudah ada aja uang. Anda gadaikan, anda berikan handphonenya, tukar uang. Mah, alhamdulillah. Dari mana ini? Allah kasih dari sisi yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Begitu sampai sana didoakan oleh ibunda anda. Ditelepon nggak jawab-jawab. Kenapa dia ganti jadi nomor perempuan? Nomor yang anda hubungi, ya, malah tidak bisa atau tidak merespon, ya. Kok anak saya jadi berubah perempuan? Terus dilihat begitu pulang, Papa nelpon kamu nggak muncul-muncul, kenapa nggak dijawab? Dengerin aja gitu kan, nggak apa-apa mah, mungkin handphonenya sudah ke surga. Cerita, Masya, tapi indah itu. Ketika anda sudah mendapati itu luar biasa. Cobalah berjuang, hasilnya luar biasa. Kalau sudah nggak bisa ini ya, minimal yang terakhir. Yang tidak disebutkan seperti apa gambarannya, tapi ya tetap surga. Tetap surga. Yang kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak pernah bisa digambarkan oleh penglihatan, enggak pernah bisa dilihat saat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, keindahannya, dan dibayangkan pun enggak akan seperti itu. Contoh Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu. Iman lagi kan?
Puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Visi surga dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang ke surga pun dibuka dengan kalimat iman. Wabasyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang yang telah beriman. Wa amilus shalihat. Dan dengan imannya dimengerjakan banyak amal soleh. Kalau tadi kan dirinci ya. Ada sholat. Sholatnya juga khusus tahajud. Ada infak, ada zakat, tahan marah. Kalau ini umum. Amal soleh yang penting amal soleh apa aja? Sholat fardu amal soleh? Amal soleh. Sholat sunnah amal soleh? Amal soleh. Orang yang ngejar surga lebih tinggi, dia kerjakan sunnahnya, tahajud, dapat dia surga lebih tinggi lagi. Tapi ada orang yang mungkin sudahlah, yang penting amal soleh aja. Yang penting saya mendapatkan yang pokok amal soleh. Maka datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Mengatakan, bima makna, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Bima makna, ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan, gak usah berat-berat, yang penting bisa masuk surga. Pintar orang ini Pak. Modal sedikit, pengen keuntungan banyak. Nggak apa-apa, yang ringan-ringan ya Rasul. Cuma jangan berat-berat, yang penting masuk surga. Itu intinya. Itu intinya. Diajarkan oleh Nabi tentang sholat yang fardu aja, tentang puasa yang fardu aja. Fardu. Kalau kamu ingin tambah itu sunnah. Kata orang ini, enggak ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu aja dan saya akan tinggalkan maksiat. Fantalaqa, dia pergi. Maka Nabi mengatakan, qad aflaha in sadaqah, atau dakhalal jannah in sadaqah. Kalau dia benar, dia bisa masuk surga. Cuman nggak dijelaskan surga yang mana. Artinya, mengerjakan yang fardu-fardu saja amal soleh bisa masuk surga, tapi catatannya tinggalkan maksiat. Sebab ketika mengerjakan maksiat itu amalan yang baik diambil. Ya. Nah, kalau Anda merasa maksiat masih banyak, tutup dengan yang sunnah yang lainnya. Dan banyak beristighfar, tinggalkan yang ini pelan-pelan, tinggalkan sampai ditinggalkan sekaligus. Baik. Sudah ada pilihannya, tinggal silahkan turunkan, maka itulah jadi visi akhirat kita. Kalau sudah diturunkan dalam kehidupan, maka mulai hari ini coba renungkan. Antum yang on off pulang ke rumah. Ya, sudah cukup off-kan dari segala kegiatan yang tidak mengantarkan Anda ke surga. On-kan segala hal-hal yang bisa mengantarkan pada cahaya-cahaya yang bisa mengantarkan dan membimbing Anda ke surga. Mulai hari ini bikin visi. Anda mau surga yang mana? Teman-teman mau yang mana? Firdaus? Atau yang taman surga? Atau yang boleh angkat tangan minimal, nggak apa-apa Ustaz, yang penting masuk surga. Ya, saran saya, tolong bikin visi yang di atas ya, yang ini. Saya ingin kita semua bergandengan tangan dan saling mendoakan. Pasang yang ini. Ya, usahakan, turunkan amalan. Turunkan di rumah, di pekerjaan dan sebagainya. Nanti, ketika Anda pasang target yang paling tinggi 100%, maka usaha Anda pun akan maksimal. Dia walaupun nggak kesampaian ke sini, nyangkutnya jelas, misalnya di sini, atau di sini. Kalau Anda pasang targetnya yang paling rendah di sini misalnya, maka energi kita pun akan seadanya. Mending kalau masuk. Pertanyaannya kalau nggak kecapai, nyangkutnya di mana? Yang repot. Makanya mulai besok tengok anak Anda di sekolah, di pesantren. Pertanyaan pertama akan beda. Ahli surga dengan ahli dunia akan lain. Ahli dunia akan ditanya dunianya dulu. Begitu sudah ujian mau liburan, sayang bisa ujiannya. Apa kabar? Sehat mah. Ujian gimana? Lancar mah, alhamdulillah. Bagus, bagus. Oh, gimana? Bekal masih cukup? Cukup. Ya sudah. Ya nanti mama kesana ya sama papa. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Padahal sholat itu yang mengantarkan ke surga duluan. Orang tua ahli surga bukan begitu pertanyaannya. Telepon, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat nak? Sehat. Sudah sholat belum? Sudah mah, alhamdulillah. Berapa hafalan Qurannya? Ayo semangat ya. Teman kamu sudah bisa tuh ngasih mahkota buat mama dan papa. Ayo berjuang. Papa mama juga menghafal. Ayo nak, bismillah ya, mama doakan. Mama doakan, kamu butuh apa mama support. Yang penting kamu hafalkan Qurannya ya. Ayo, kita capai, kita capai. Ya ma, insya Allah. Sudah, jangan lupa ranking 1 ya. Udah. Jangan lupa, jadi dunia itu diakhirkan, dan itu indah. Ayo dah coba. Telepon iseng-iseng suami, Pak, kabar, alhamdulillah. Sudah sholat belum? Masya Allah. Mama, udah alhamdulillah. Mama gimana? Yuk, kita sama-sama ke surga. Wah, itu indah. Kelihatan saya manajer, ngapain? Surga Pak. Masya Allah. Sudah. Siap ya? Sekiranya itu gambaran untuk malam ini. Kelihatan seperti sederhana, tapi disitulah kemudian akhir kehidupan kita akan ditentukan. Saya bermohon kepada Allah semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, disentuh hatinya di malam ini, sehingga tidak sia-sia kita berkumpul, ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Saya katakan pada Anda waktu kita terbatas, saling mendoakan, termasuk juga kita. Saya doakan Anda doakan juga saya. Dan saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati
pasti akan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan, termasuk dalam penyampaian uraian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak tepat. Sangat sederhana rumusan dari taklim yang saya sampaikan. Anda menemukan hal yang tidak sepakat, Anda boleh tinggalkan. Anda tidak cocok dengan itu, Anda bisa cari ustadz yang lain. Dan saya malam ini pun mengatakan, setiap yang pernah menzalimi, saya doakan semoga Allah berikan ampunan terbaik dalam kehidupan. Setiap orang yang pernah baik, saya doakan semoga mendapatkan kemuliaan dengan segala kebaikannya. Dan dengan segala itu mudah-mudahan hidup kita damai, tentram, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak meminta apapun kepada Anda semua, dan saya hanya memohon kepada Allah supaya mudah-mudahan Anda diringankan lisan Anda untuk dalam sujud Anda memohon kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua serta keluarga. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Tolong maafkan saya, ada sisa waktu bagi kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan mendekat kepada sahur. Pilihannya ada, waktunya terbentang. Tadi sudah saya terangkan, ada kebiasaan orang ahli surga menjelang sahur, ada kebiasaan ahli surga memetakan hidupnya. Tinggal segalanya sekarang di tangan Anda berdasarkan kesepakatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, kami ingatkan kembali bahwa besok mulai subuh kita akan insya Allah jumpa paginya ya, subuhnya mulai besok saya berikan kesempatan untuk menghafal. Manhajnya sudah saya berikan tadi, jadi tinggal Anda praktekkan besok subuh. Kemudian jam 9:30 saya akan ke sini, yang laki-lakinya akan tawaf Quran, yang akhwatnya akan setoran dengan saya di sini. Kemudian zuhurnya kita tanya jawab, asarnya kita sempurnakan kembali, dan malamnya besok kita akan sholat karena malam ganjil. Kita planningnya adalah untuk meningkatkan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan malam genap kita meningkatkan pengetahuan supaya bisa dipakai dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.